Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami di sini, Center of Indonesian Apologetic. Malam hari ini kita akan membahas sebuah video tayangan menjawab asumsi atau pernyataan dari Zuma, ya, Zulkifli M. Abbas, ketika dia berdebat ya dengan salah seorang dari Kristen yang membahas tentang Alkitab dan iman Kristen. Oke, untuk mempersingkat waktu, siapa yang menayangkan videonya? Erben? Berarti Islam melanggar Taurat ya? Lah, Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Bani Israel. Nah, kalian Bani Israel? Ya bukan. Ya udah. Bukan, gue Bani Batak. Iya, makanya. Terus permasalahin kalau Kristen nggak ngikutin Taurat. Iya, makanya. Kalian itu kan bukan pengikutnya Yesus. Yesus itu kan untuk Bani Israel. Terus Markus 16 ayat 15 gimana dong? Markus 16 ayat 15. Kenapa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Gimana tuh? Injil yang mana? Nah, itu dia makanya kalian itu beriman asal iman. Injil yang mana yang minta diberitakan? Nyembah kepada Yesus gitu. Ada ajarannya Yesus gitu. Tritunggal Maha Kudus. Ajaran siapa lagi tuh Tritunggal Maha Kudus? Dari mana kalian dapat ajaran kayak begitu? Itu ajaran dari Adam. Nenekmu kiper, di mana Adam mengajarkan itu? Di mana? Ya, Kejadian 1 sampai 3. Nah, itu ya, kitabnya gimana? Bani Israel yang mengerti bahasa Ibrani mereka. Mereka nggak menuhankan Tritunggal. Kenapa kalian yang umat terjemahan ngerti? Ya, gitu. Ngerti aja kagak. Kenapa justru menuhankan 3 Tuhan? Nah, kalau kamu menyembah 21 Tuhan ya kalau kamu. Baca nggak buku-buku Ibnu Rushd? Kalian nelpon saya ini. Kalian nelpon saya ini mau curhat, mau belajar atau mau apa? Debat. Mau debat tentang apa? Debat. Saya bingung kenapa kalian menganggap Al-Quran sama kekal dengan Tuhan pencipta. Masa buku dianggap sama kekal sama Tuhan? Itu kan menyekutukan Allah. Itu di mana? Di mana diterangkan di Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah Allah? Di mana? Bagi lu Al-Quran adalah ciptaan atau kodim? Al-Quran itu adalah buku yang terdiri dari kertas dan tinta. Kenapa rupanya? Ya udah, terus buatannya itu Al-Quran kodim atau enggak, atau ciptaan? Loh, kamu sudah lihat dia itu buku, kertas, tinta, masa itu kodim? Gimana ceritanya? Ya berarti lu buta. Ya cuma buta silah. Sejak kapan Allah itu adalah buku? Siapa yang ngajarin kalian? Bukan dalam pemahaman asu aja Al-Quran itu adalah kodim. Nah, itu kan. Nah, aduh, sekarang gini aja deh. Kalian tidak ada pemahaman tentang itu. Sekarang gini, yang memberikan contoh menyembah kepada Yesus itu siapa? Apa? Siapa yang memberikan contoh menyembah kepada manusia bernama Yesus? Yesus lah. Di mana? Di mana Yesus memberikan contoh itu? Di mana? Kapan? Yohanes 20:28. Yohanes berapa? 20:28 gimana? Iya. Lu suruh berdoa sama dia, mau minta sama dia. Ya, di mana dikatakan itu? Di mana menyembah Yesus itu? Menyembah Yesus itu adalah sebuah contoh dari Yesus. Di mana diterangkan itu? Oke, kita mulai tanggapi ya. Ya, tanggapi. Yang pertama, saya dulu ya. Dia bicara tentang hukum Taurat ya. Ditanya sama yang orang Kristen atau siapa itu, apakah orang Muslim melakukan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat? Yang pasti di dalam Quran tidak memuat hukum Taurat sebagaimana tertulis di dalam Alkitab kita. Karena hukum Taurat itu kan jelas, kalau yang 10 hukum Taurat itu tidak ada ditulis secara lengkap. Bahkan hukum Taurat ini kan menurut saya tidak dipercaya sama orang Muslim. Buktinya hukum Taurat atau kitab Tauratnya kan tidak ada di bagian orang Muslim. Di situ. Baru tadi dikatakan beritakan Injil kepada segala makhluk.
Dia ini mempelintir makhluk apa, gitu. Dia masalahnya kan Juma ini kan nggak ngerti beda Injil dengan kitab Injil. Itu dia. Jadi dipikir dia beritakan Injil kepada segala makhluk, di pikiran dia itu kitab Injil. Nah, tapi kalau beritakan Injil kepada segala makhluk itu artinya kabar baik. Ini kebenaran yang sangat luar biasa dalam iman Kristen sebenarnya. Kenapa? Karena manusia, gini, kehadiran Yesus ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi memulihkan seluruh alam semesta kembali kepada tujuan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ini loh, ini yang tidak dipahami oleh si Juma Kolok-Kolok ini. Jadi dia tidak mengerti bahwa Yesus itu memulihkan seluruh alam semesta untuk kembali kepada keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya dikatakan kan di dalam kitab Yesaya kan, nanti pada hari kerajaan surga ketika Yerusalem baru terjadi, maka singa bermain dengan anak-anak bahkan makan rumput. Karena memang dahulu singa sebelum adanya dosa, memang sangat dekat dengan manusia damai, enggak ada persoalan. Dan itulah nanti yang akan terjadi ketika Yesus datang. Tetapi sangat sayang sekali memang Juma ini enggak nyampe ke sana ilmunya ya. Tapi dia berpikir beritakan Injil kepada segala makhluk. Dipikir dia kita ngobrol sama binatang. Tetapi sebenarnya beritakan Injil kepada segala makhluk. Menunjukkan, menyatakan bahwa Kristus hadir untuk memulihkan manusia. Bahkan memulihkan alam semesta. Itulah yang disebut nanti dengan datangnya, hadirnya Yerusalem baru itu. Baru tadi dikatakan si Juma ini ya, PL itu kitabnya Israel. Dia lupa bahwa kekristenan itu kan akarnya dari Yahudi Israel. Karena Yesus adalah lahir sebagai orang Yahudi. Bahkan murid-murid Yesus, para rasul itu orang Yahudi. Bahkan Paulus ya, ada yang bisa share nggak? Dicari nanti perkamen itu. Paulus itu ketika memberitakan Injil itu membawa perkamen. Perkamen itu artinya kitab-kitab PL itu loh. Ada itu. Saya coba share ya. Ada Paulus membawa perkamen. Cuman ini Juma ini memang aku nantikan ini Juma ini berdua dulu kita di situ ya. Oke ya, kita ini. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jadi Paulus dan para rasul ketika memberitakan Injil, mereka juga tetap memakai kitab PL, kitab Perjanjian Lama. Dan ini, tapi pertanyaannya sebenarnya sama si Juma, mengapa kalian nggak berani menyandingkan kitab PL dengan kitab kalian? Padahal kalian klaim bahwa nabi-nabi yang ada dalam kitab PL itu nabi kalian juga. Itu pertanyaan. Yang berikut dia menyinggung tentang Tritunggal ya. Memang tadi yang lawan bicaranya itu menjelaskan tentang Tritunggal. Tritunggal istilah ini kan sebenarnya rumusan bapak-bapak gereja untuk menjelaskan kebagaimanaan hubungan Allah dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Tapi bukan berbicara tentang berapa Allah. Jadi Tritunggal ini sebenarnya menegaskan tentang monoteisme kekristenan yang berakar dari monoteisme Yahudi, monoteisme PL. Tapi kalau kita masuk kepada monoteisme Islam, itu beda lagi nanti. Karena monoteisme Islam tidak memiliki pengertian tentang firman Allah dan roh Allah. Menurut saya tidak ada roh Allah, malah disebut Jibril ya. Di sini, tapi kalau di Yahudi, saya bisa berikan data-data bahwa Allah yang Esa memiliki roh, memiliki firman. Dan orang Yahudi dimanapun pasti sepakat. Kecuali Yahudi TikTok, Yahudi Palen, apalagi Samaritan Ishak. Cuma sayangnya Samaritan dan Yahudi cium-ciuman dengan si Juma di sana. Karena memang TikTok. Ya TikTok ketemu TikTok. Ya jadi raja TikTok lah mereka. Di situ. Jadi Tritunggal ini rumusan Bapak Gereja untuk menjelaskan tentang bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bahwa Roh Kudus adalah roh Allah yang mendiami kehidupan orang Kristen, orang percaya. Enggak seperti kalian. Itu dia. Baru tadi ini saya mau jelaskan ini ya teman-teman, nanti tambahkan supaya ini si Juma ini sekolok-kolok ini kalau memang berani dia udahlah kita dialog, ada moderator yang baik,
Saya siap meladenimu 1 kali 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau kau memang jantan, oke, kita dialog online, ada moderator netral, kamu akan melihat, ya, kau akan rasakan. Kau rasakanlah. Iya, saya tunggu dia, saya tunggu. Kalau memang jantan ya, tapi kalau nggak jantan ya nggak usah. Ini saya mau tunjukkan sama dia ini tentang Yesus disembah ya. Ini menjawab si Juma. Mudah-mudahan dia nanti bisa membaca dia. Jangan-jangan dia nggak bisa baca juga ini. Alkitab itu patokan ajaran iman Kristen dalam mengenal dan menyembah Yesus. Sejauh mana Alkitab memberikan menyembah kepada Yesus, sejauh itulah orang Kristen menyembah Yesus. Data-datanya ada. Ini arti kata menyembah ya, pernyataan hormat dan hikmat. Ya memang Yesus layak dihormati. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ini pengertian kata sembah. Yesus dimuliakan. Saya heran juga lihat Juma ini. Mungkin otak memorinya ini terbatas. Dia nggak tahu. Dia sering mengklaim bahwa Isa sama dengan Yesus. Dan Isa itu dikatakan terkemuka di bumi di surga. Menurut dia, menurut Muslim. Tapi dikatakan kalau sudah terkemuka di bumi di surga, ya layaklah dimuliakan, dihormati. Datang seraya berkata dengan hormat. Simpu hormat dengan penuh takjim. Sujud hormat dan hikmat, penghormatan. Sungkem, sembah sujud. Tapi dia ini kan nggak ngerti arti kata menyembah. Dia pikir menyembah itu hanya Allah saja tok gitu ya. Karena wawasannya sempit. Jadi dia mempertontonkan sempitnya wawasan sehingga yang besar nggak bisa dilihat. Sama seperti gini ya. Menurut saya Juma ini seperti orang buta menilai gajah. Kita menilai gajah dari kacamata kita. Malah kita pakai lagi alat-alat. Kita menggunakan mikroskop apa semua itu. Kita teliti. Perut-perut gajah itu kita apa namanya itu di USG dan lain sebagainya. Karena kita orang cerdas. Tapi kalau orang buta melihat gajah hanya diraba. Oh cuma lainnya. Kayak gitulah dia. Maka dia nggak bisa memahami kata menyembah. Betul bro ya? Jadi orang buta melihat gajah, dia nggak ngerti, nggak bisa. Sementara kita melihat gajah, kita memakai semua peralatan teknologi. Sehingga dalam gajah itu kita teliti berapa lama gajah kawin, berapa lama gajah melahirkan, berapa tahun, berapa usianya kita teliti. Kenapa? Karena kita orang cerdas. Jadi kita orang cerdas memahami kata menyembah dengan Juma otak seuprit memahami kata menyembah bagaikan langit dan bumi. Jadi kalau kita dialog dengan dia memang ya namanya juga anak TK dialog dengan sarjana, dengan master, dengan doktor ya kayak gini. Heran aku lihatnya ini. Jengkel juga aku lama-lama. Menghormati dengan mengangkat sembah, memuja itu ya. Bisa kepada dewa juga, kepada Tuhan. Bahkan kata menyembah ini dipakai kepada matahari, kepada berhala, kepada patung. Jadi banyak yang bisa disembah. Tapi esensinya tentu berbeda. Mengaku di bawah pemerintahan tahluk. Itu ya, ini pengertian-pengertiannya. Semogalah si Juma ini masih ada memori untuk bisa diisi. Kata menyembah dalam PB itu proskuneo 60 kali. L.A.in menerjemahkan sebagai menyembah atau bersujud. Ya, bersujud dengan apa? Dapat menunjuk tanda hormat, takut, memohon. Ini agak panjang aku kawan-kawan ya. Nanti saling dilengkapi. Bisa kok kita tuntaskan si Juma ini. Lanjut. Jadi kata menyembah kepada Yesus, menyembah kepada iblis juga ada, menyembah kepada Tuhan juga ada, menyembah kepada binatang, menyembah patung, menyembah Petrus, menyembah roh jahat. Jadi kata menyembah ini kata yang netral. Aku heran lihat Juma ini. Ini udah pernah aku jelaskan juga sama dia nggak ngerti-ngerti. Memang memorinya kurasa IQ-nya jongkok. Maaf sih ini ya. Itu karena udah data-data ini semua. Alasan Yesus harus disembah ini data-datanya di Alkitab. Jadi kita bukan ngomong ini. Orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias Raja. Nah ini. Baru orang Kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan, Kurios. Ya. Seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus untuk memohon anaknya supaya dibangkitkan. Ini ada ini. Orang-orang dalam perahu, para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah. Jadi ada Yesus disembah. Baru di sini, seorang perempuan Kanaan menyembah Yesus supaya anaknya disembuhkan. Seorang datang menyembah Yesus memohon anaknya yang sakit disembuhkan. Menyembah. Jadi banyak ya, Yesus disembah oleh murid-muridnya. Setelah Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan dari kubur. Murid-muridnya menyembah, sujud kepada Yesus. Kenapa? Karena hormat, kagum.
melihat kemuliaan Yesus. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Kalau orang yang kerasukan setan menyembah Yesus sebagai anak Allah, berarti yang nggak menyembah Yesus sebagai anak Allah itu setan. Yesus disembah para murid, Yesus naik terangkat ke surga, dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Jadi orang menyembah Yesus itu bersukacita. Makanya Juma nggak pernah sukacita, hanya ada yang ngerocos. Sebelum dimulai, Le, ntar Le, aku tak dulu sedikit ya, penjelasan sedikit aja. Jadi yang telah dikasih layar band ini data yang sangat valid ya. Dan sewaktu Yesus disembah, Yesus tidak pernah menolak disembah dan tidak melarang siapapun untuk menyembah Dia. Ya. Itu kecamkan. Apalagi yang terakhir ya, Yesus disembah para muridnya. Kalau itu muridnya, kalau dia bukan Tuhan, maka murid-muridnya akan dilarang, jangan engkau menyembah aku. Aku hanyalah utusan. Sembahlah Tuhan aja atau Allah saja. Ini tidak. Dari banyak data yang diberikan Erben ini, tidak pernah satupun Yesus melarang untuk menyembah Dia. Ini bukti menolak ya. Oke, dilanjutkan lah. Oke, aku lanjutkan ya nanti. Bacotnya si Suma itu kayak mak iya. Tukang rempong, tukang gosip. Ini ya, lihat ini. Jadi Yesus itu disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai manusia, sebagai Tuhan Hokurios, sebagai yang mulia yang naik ke surga, yang berkuasa membuat mujizat, mengusir setan. Kriteria yang seperti ini tidak layak disembah, kata si Juma. Heran aku lihat dia. Orang Muslim aja pergi ke Timur Tengah itu dikelilingi itu Ka'bah, ada batu itu yang di pojok itu, menurut saya itu mereka perlakukan dengan hormat, kita nggak protes. Sah-sah saja itu keyakinannya. Sementara Yesus ini kan Mesias anak Allah loh. Dia mulia naik ke surga loh. Apa kalau orang Muslim memperlakukan seperti itu, kita nggak sehat, silahkan aja, itu keyakinanmu kan begitu. Tapi mereka ini nggak melihat sosok Yesus yang begini loh. Ini data-data ini saya tunjukkan ya. Baru di sini dikatakan ya, Yohanes 5, 21, 23 ini mungkin udah pernah aku sampaikan sama dia sebenarnya. Ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bagaimana kita menghormati Bapa? Ya seperti itu kita menghormati Yesus. Barang siapa tidak menghormati Yesus, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jelas sekali di sini. Cuma data-data ini bagi dia nggak bisa mengerti. Menghormati di sini kata Timao. Ini udah bahasa Yunani nih. Apalagi kalau sampai ke sini nggak nyampe lagi dia. Karena dia hanya bisa membaca, menghafal, tapi artinya nggak tahu. Ini menghormati, memuliakan, memberi penghargaan. Bahkan kata ini diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapan. Jadi kita harus menghormati Yesus. Sebagaimana kita menghormati Bapa, data-data Alkitabnya ada. Tapi kalau letter-let, akulah Yesus, sembahlah aku. Kristen cara belajarnya yang kayak gitu, itu anak TK yang diajari, nah cuci tangan begini. Tambah sedikit lah. Kalau ada perkataan pribadi, contohnya aku lah, sembahlah aku. Ini kriteria iblis lah. Kan hanya iblis lah yang ingin disembah. Kalau kita merujuk ke perjanjian lama, ya Allah Yahweh itu tidak pernah berkata sembahlah aku. Akulah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku, enggak pernah. Ya. Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada umatnya harus berbuat apa, itu urusanmu. Kau mau sembah akan aku terima. Ya, tetapi iya, enggak, maksudku tentang sembah aja ini ya. Kriteria menyembah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Ini kita akan bahas ini ya. Baru ini kan ini, coba kalau Juma bisa membaca ini Matius 28, 18, 20. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Masa sosok seperti ini tidak layak disembah? Itu loh masalahnya. Dia nggak ngerti kata menyembah, itu masalahnya. Jadi gini ya, kalau cara berpikir dia masih seperti orang buta menilai gajah, sedangkan kita seperti profesor menilai gajah, profesor ahli tentang biologi menilai gajah, tentang binatang menilai gajah dengan orang buta menilai gajah, ya memang susah. Jadi artinya gini, supaya Juma memahami mengapa orang Kristen menyembah Yesus,
maka ilmumu yang harus diupdate atau kapasitas memori dalam berpikir itu harus ditambah. Jangan sempit terus. Itu yang harus dimiliki si Juma ini. Lihat ini Matius 24 ayat 29. Tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi mengapa orang Kristen ya kekuasaan Yesus itu luar biasa, bukan ecek-ecek. Karena Yesus bukan hanya seperti yang dipakirkan dia ya. Jadi ini data-data yang bisa saya tunjukkan. Baru ini Filipi pasal 29 sampai 11. Allah sangat meninggikan Yesus. Kepada Yesus dikurniakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Siapa nama paling agung di dunia ini? Nama Yesus lah nomor 1. Supaya dalam nama Yesus berlutut-lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bayangkan ya, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Artinya orang-orang yang sudah naik ke Firdaus, orang-orang yang ada di kuburan pun kelak akan memuliakan daripada Yesus. Dan segala dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, Tuhan Kurios. Ya, ini data-datanya yang aku heran lihat Juma ini kapan dia cerdas-cerdas ini ya. Wahyu 1 17 18. Ketika aku melihat dia tersungkur laku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ini perhatikan ini. Yohanes muridnya dalam kemuliaan tersungkur ketika melihat kemuliaan Yesus. Ya kami pun begitulah. Orang dia udah di surga berkuasa di bumi di surga. Iya layak wajar disembah. Konteksnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya simpulkan. Nanti tamai teman-teman. Jadi Yesus layak dan harus disembah. Yesus layak dan harus disembah. Yang nggak mau menyembah Yesus itu, ya udah kau rasakanlah nanti akibatnya. Siapa yang tidak menyembah Yesus maka dia memilih untuk menentang Yesus. Dan sudah pasti tidak ada keselamatan dan hidup kekal bagi orang-orang yang demikian. Ini dulu dari saya teman-teman, silakan ditambahkan. Oke, saya tambahkan ya. Ya, yang pertama yang saya mau bicarakan adalah tentang Injil tadi ya. Jadi bagi kita itu Injil itu bukan kitab, ya, berdasarkan artinya, definisinya. Ya. Injil itu jelas berasal dari kata Yunani kan, euangelion, artinya kabar baik, kabar keselamatan. Nah, apa itu kabar baik, kabar keselamatan? Ya pribadi Yesus itu sendiri, gitu. Karena memang dia kurios, Tuhan di atas segala Tuhan, dan juru selamat Mesias. Ya. Nah, saya mau buka dulu ya. Ini buktinya bahwa Yesus itu Mesias. Ini Matius 16 di ayat sebelumnya dulu ya. Ayat 19 ya, sampai dengan 20. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 20 ini poinnya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Gitu loh. Nah inilah pribadi karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak mau gitu loh. Ya kan? Dia larang murid-muridnya. Gitu. Untuk mengatakan kepada semua orang bahwa ia Mesias. Gitu. Ya. Kenapa? Karena tidak perlu Yesus menuntut, aku Mesias ya, saya Mesias. Tidak perlu seperti itu. Itu bukan pribadi Tuhan. Gitu. Pribadi Tuhan bagaimana? Dia cukup tunjukkan sebuah teladan. Ya, kehidupannya, orang tahu dia Mesias. Murid-murid tahu, engkau Mesias. Engkau juru selamat. Gitu loh. Itulah Injil itu, gitu. Ya. Jadi Yesus sendiri melarang murid-muridnya, jangan kau ceritakan, kau beritahukan kepada orang-orang bahwa aku Mesias. Gitu. Coba kalau Yesus bukan Mesias, tiba-tiba, aku bukan Mesias. Kenapa kamu bilang aku Mesias? Tapi Yesus tidak melarang mereka gitu. Yesus tidak pernah melarang murid-muridnya untuk mengatakan dia Mesias, tapi Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang-orang banyak bahwa dia Mesias. Itu ya. Itu tentang Injil. Nah, lalu yang kedua, apa yang kedua? Tadi kan cuma ngotot itu. Ya, mengatakan
Di mana Yesus Tuhan itu? Dia mengatakan, sebenarnya gampang, banyak di dalam Alkitab. Ya. Sebenarnya ini sering ayat ini. Cuman kadang-kadang itulah. Walaupun ayat ini sering dipakai, kita paparkan, tapi tetap mereka tidak percaya. Kenapa? Karena masih ada selubung di mata mereka. Jadi selubung itu harus runtuh dulu, selubung itu baru mereka percaya. Yohanes 13 ayat 13 kalau saya tidak salah. Jadi tulisan merah ini adalah perkataan Yesus, ya, yang dicatat oleh Yohanes, muridnya. Ini kita mulai dulu 12 ini konteksnya pembasuhan kaki, ya. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab, 15, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini teladan Yesus. Jadi Yesus itu memberikan teladan, gitu loh. Ya. Nah, ini Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepat katamu itu. Yesus tidak bantah, gitu loh. Yesus tidak menolak, aku jangan sebut aku Tuhan. Enggak, gitu loh. Justru Yesus mengatakan, tepat katamu itu, karena memang akulah guru dan Tuhanmu. Itu loh. Oke. Nah, tentang sembah, saya mau menambahkan. Ya. Yesus tidak pernah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, yang dituliskan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memaksa atau meminta orang-orang menyembah dia. Oke. Kenapa? Nah, ya. Siapa yang nulis saya sekali? Ya, coba minta tolong buka Lukas. Karena hanya iblis yang ngemis-ngemis minta disembah. Lukas 4. Ya. Ayat yang ke-7. Jadi biar kita paham, ya, yang ngemis-ngemis minta sembah itu siapa? Tuhan atau iblis? Gitu, ya. Ayat 6 lah, kita mulai dari ayat 6. Kata iblis kepadanya, Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Ayat 7, ini poinnya. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8, ini jawab Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, ya, jangan bangga, gitu loh. Si Juma ini ngomong, mana ayat Alkitabnya? Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah. Juma, yang minta disembah itu iblis. Gitu loh. Yang minta disembah itu iblis. Gitu. Ya. Tuhan tidak perlu ngemis-ngemis minta disembah. Gitu. Dia cukup memberikan sebuah teladan hidupnya kepada semua orang. Sehingga ketika orang melihat teladan hidupnya itu, orang mengakui, oh dia Tuhan, dia guru, dia rabi, dia Mesias. Gitu loh. Dan semua orang menyembah. Dia tidak ngemis-ngemis minta sembah. Gitu loh. Yang LRB tadi sudah paparkan ayat-ayatnya. Jadi ketika orang melihat bagaimana mereka bertemu dengan Yesus, merasakan kasih Yesus, merasakan kuasa Yesus, mereka tahu, oh ini loh Tuhan itu. Ini sama Yesus itu. Kita menyembah Dia. Orang Majus, para gembala, orang yang kerasukan setan, apalagi murid-murid Yesus, Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, ketika dia Yesus berkata, cucuklah jarimu di tanganku yang berlubang ini dan lambung ini. Jangan kamu tidak percaya.
Nah, di situ Thomas sadar, wow, luar biasa gitu loh. Berarti benar memang dialah guru Tuhan yang telah bangkit itu. Dia sujud menyembah. Apakah Yesus menolak? Tidak. Gitu loh. Bukan kayak iblis tadi. Iblis minta-minta gitu loh. Minta disembah. Kalau Yesus tidak gitu loh. Itu yang membuktikan bahwa dia Tuhan gitu loh. Tidak perlu ngemis-ngemis minta sembah. Cukup dia tunjukkan teladan hidupnya, perkataannya, kuasanya, kasihnya, orang sujud menyembah dia. Itulah the real Tuhan itu. Tuhan yang benar itu. Nah, itu ya saya. Terima kasih. Silakan teman-teman. Nah, ini sedikit Pak bagus kan. Kalau kita dilihat di konteks PL, kata menyembah ini kan sebenarnya kata yang netral. Lihat ini ya. Raja juga disembah. Ya. Di sini kita lihat, pergilah beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Ethiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Di sini ya. Selamat, kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan. Di sini ya. Baru lalu Betsheba berlutut dan sujud menyembah kepada Raja Daud. Raja bertanya, apa ada yang kau ingini? Bayangkan ini ya, Ratu Betsheba itu. Raja baru di sini masuklah ia menghadap raja lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Ada banyak data-data tentang baru di sini. Sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo, lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Jadi yang mau saya sampaikan kepada Juma, tolonglah memori di dalam menampung data-data ini, ditambahilah kapasitasnya. Sangat sayang sekali kami memberikan data yang begitu komplit. Mengapa kami menyembah Yesus dengan alasan dan data, tapi kamu tak mengerti? Supaya gini, jangan udah kita jelaskan, besok-besok kau ulangi lagi. Dijelaskan, besok-besok kau ulangi lagi. Itu namanya bukan dialog dan bukan belajar. Itu namanya kolok-kolok kayak gitu. Jadi di situ, kalau Raja Daud, Raja Salomo disembah, itu wajar dalam hukum kerajaan. Apalagi Yesus Raja segala Raja Tuhan di segala Tuhan, yang berkuasa di bumi di surga, yang kekuasaannya di kerajaan surga, Yerusalem baru semuanya. Itu Juma. Kau ngerti lah ya. Kau jangan macam-macam kau lagi ya. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Aku tambahkan si Juma ini. Ayat yang dikasih tadi yang Matius 16:19. Ditarik ke 17. Matius 16:19. Itu keren itu ayat itu. Benarkah Yesus itu hanya seorang nabi? Oh, ini sangat membantai juga. Dan teman-teman tadi udah kasih ya. Coba dibaca, ini keren ini ayat. 18. Yesus berkata ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya gereja ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Gila enggak? Ada nabi ngasih kunci kerajaan surga ke muridnya. Pantas enggak nabi ini pegang kunci kerajaan surga terus dikasihkan orang? Kalian berpikirlah dulu. Ya, tapi ya namanya si Ustadz Suma kayak ibu PKK yang lagi gosip. Loh, mana Injil Yesus? Itu kan Injil tulisan Matius. Loh, kalau kamu berbicara dengan Kristen, kami megang 4 Injil ini, bro. Apapun yang kau tanya tentang kekristenan, kami megang 4 Injil ini. Kalau sudah kami jawab, kau kencing-kencing itu, kencing di celana, kayak emak-emak, ya ketakutan. Kamu bertanya tentang Alkitab kami, tentang Yesus kami berhak menjawab melalui Injil ini, keempat Injil ini. Setelah kami tunjukkan, kau seperti bencong yang menangis. Mana Injil Yesus? Ya kutanya sama kau. Di mana Injil Yesus? Di mana Injil Isa? Islam, umat Islam ya hanya tahu bahwa Injil adalah sebuah kitab. Taurat adalah sebuah kitab. Tidak tahu makna apa itu Injil, apa makna itu Taurat. Yang tahu cuma kitab.
Dan segala nabi yang diceritakan dalam Al-Quran hanya menceritakan tentang la ilaha illallah. Tidak ada perintah-perintah. Banyak yang mengatakan kami mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim yang seperti apa? Ya ada milahnya. Emang mana? Ya terpaksa nyontek ya di perjanjian lama. Kalau kita minta di Quran apa milah Ibrahim, tidak ada dituliskan milah Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi semua nabi yang kalian kirim semua itu hanya satu yang mengajarkan. Atau mungkin syahadat ya. Nabi la ilaha illallah dan aku adalah Rasul Allah. Itu aja semua. Ajarannya apa? Perintahnya apa? Mau ngapain? Apa itu kurban? Apa itu sunat? Apa itu puasa? Kalian tidak ada makna, tidak punya makna. Mungkin kalian punya makna sendiri yang berbeda dengan apa yang telah diimani orang Yahudi sama orang Kristen. Oke, kita masuk lagi ke ayat ini ya, sujud ya. Kata sujud yang telah dikasihkan teman-teman ya, murid-murid itu di Matius berapa tadi? Yang sujud lah. 24 ya, 52 ya. Itu murid-muridnya sujud loh. Namanya sujud itu tadi diterangkan Elben tadi, itu kepala sampai ke tanah. Kalaupun itu kalau di Alkitab Matius 24 lah. Itu kan di kapal itu ya. Waktu meredakan badai itu kan. Lalu mengakui bahwa dia anak Allah dan Yesus tidak menolak itu. Aku bukan anak Allah, bro. Gue nabi, betul ya gitu dong. Matius 24 ayat 52 lah. Biar kau tahu Ustaz Zuma, kau terkencing-kencing nggak bikin di sini. Udah ditantang sama Erben, datang kau. Ya dari pihak Islam satu, jadi moderator dari pihak Kristen satu. Udahlah, mainkan di situ. Gimana lah? Udah aku baca lah ya. Atau aku share screen aja ya? Share screen. Bentar. Biar kau tahu semua. Kalau kau sudah tahu, udah dikasih ayat ini, itu kan kata Lukas. Wow. Kasian kali aku. Manis. Ya. Ini waktu Yesus naik ya. Ini Yesus naik ke surga loh ya. Kalau dia nabi, ya toh, dia akan pasti bilang, gue nabi bro, jangan gitu, jangan disembah gue, sembahlah Tuhan. Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus memberkati ya. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud, sujud itu kepala ke tanah bro. Menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Jika Yesus hanya seorang nabi, dia mau keangkat ke surga, dia harus melarang tuh murid-muridnya, jangan kau sujud menyembah aku. Domba, kalau kata Pak Munir sujud itu sholat itu. Nah, nggak tahu. Kalau surat kan ada gerakan, di Quran tidak ada itu gerakan. Nggak usah lah si Munir ngomong dulu, nggak ngerti nanti. Kita fokus dulu sini ya. Jadi semua menyembah Tuhan, menyembah Yesus itu dengan sujud. Saya bacakan lagi ini ya, ini mana tadi Markus ini. Ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Banyak orang ini loh bro. Itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kalau dia nabi, itu dilarang bro. Banyak orang bro. Banyak orang yang lihat. Seorang yang sakit kusta sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku loh. Kalau dia mau tok. Ya, banyak kata sujud ya. Jadi kalau Ustadz Sumang tidak cengeng, jangan sekali-sekali katakan itu tulisan siapa. Loh, kalau kamu mau berdiskusi dengan Kristen,
Mau nggak mau orang Kristen itu akan membaca 4 Injil ini. Ya, jangan kayak banci kaleng, sudah ditunjukkan bukti, itu kan punya Babel lu. Bukan punya bukan punya lo. Kan lucu. Lu ngajak diskusi apa debat? Kalau diskusi sama Kristen, terus Kristen megang apa urusan? Coba aku tanya sama Ustadz Sub. Kamu bertanya sama orang Kristen tentang iman Kristen. Terus jawabnya pakai apa? Enggak pakai Alkitab. Pakai yang saya hafal. Oh, tambah aku bikin bingung kok. Nanti minta dalilnya. Dalilnya mana? Minta dalil lagi. Itu kitab siapa? Loh, enggak usah dialog karena bencong. Ya, Ustadz. Ditunggu Erben nih. Ya. Kalau mau berani aja lah. Ngomong. Nggak usah koar-koar. Gua yakin lu Ustadz Zuma, lu nggak tahu Al-Quran. Karena setahu saya, orang yang mau memahami Al-Quran, itu harus menguasai 15 ilmu. Lu sudah menguasai belum? Gua juga bertanya-tanya, lu Ustadz apa belum? Ustadz ngajarin ini apa anak-anak baca Quran kayak Ustadz Munir. Nggak tahu lah. Ya, semoga Anda berilmu. Kami berharap di sini engkau Ustadz Zuma memang benar-benar berilmu, bukan bacot doang. Oke, gitu aja. Mau diputar lagi silakan. Tadi mau pelintir tentang Al-Quran. Al-Quran itu cuma buku kertas dan tinta. Kurang ajar nih orang. Iya. Jadi gini, saya mau. Aku tapi tidak mau ke sana aku. Ya, nanti kalau aku ngomong yang benar bilang aku penista. Tapi dia sendiri berkata Al-Quran itu hanyalah buku kertas dan tinta. Mampus, sudah nggak tahu aku. Udah lanjutlah. Oke, saya mau menambahkan aja satu ya. Ini membuktikan bahwa siapa itu Yesus ya. Wahyu 22 ayat 16. Ya. Saya screen ya. Wahyu 22 ayat 16. Ini Yesus ngomong ya. Tanda merah ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Kunya ini merujuk kepada Yesus itu sendiri. Jadi saya baca sekali lagi ya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Ya memang Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya. Bintang timur yang gilang gemilang. Jadi simpel saja sih pertanyaan logikanya. Kalau Yesus mengatakan aku mengutus malaikatku, siapa yang berani mengutus malaikat? Kalau dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Ya, tidak ada yang berani. Tunjukkan kepada saya. Nabi mana yang pernah hidup di dunia ini yang bisa mengutus dan berani mengutus malaikatnya? Malaikat. Ini malaikatku loh. Ku bukan malaikat Allah, tidak, malaikatku. Berarti ini merujuk ke kepemilikan, gitu loh. Oh Yesus yang memiliki malaikat itu, ya. Ini siapa tuh Yesus tuh? Simpel saja. Ya dialah Tuhan, gitu loh. Dia sang firman Allah yang keluar dan datang dari Allah. Itu aja, silakan teman-teman yang menambahkan silakan. Jangan-jangan dalam pikiran Munir masih kalah sama Musa. Aku mau nambahin lagi, yang lebih ngeri, boleh? Iya. Banyak umat Islam katakan, tunjukkan bahwa Yesus berkata dia firman Allah. Oh, saya tunjukkan. Itu kan pernah ada pertanyaan baru itu ya. Padahal kan mereka tidak percaya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Mereka nggak percaya kan bahwa firman itu menjadi manusia. Gitu. Nah, ini aku mau tunjukkan ayatnya nih. Kencing-kencing lah kau. Tapi nanti tetap aja ditolak sama Zuma. Itu kan yang ngomongin Danis. Ya. Nih. Lihat ya. 43 ya. Biar kelihatan ya. Kelihatan. Ya, birukan ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, bro.
Firman, bro. Ya, ini sudah banyak ini firman ini. Aku dapetin sebenarnya tuh. Oh. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Firmanku. Yang berfirman siapa? Manusia apa Tuhan? Ngeri. Ada nabi mengatakan kayak gini. Tajam ini, sangat tajam. Hah? Tajam ini. Tajam. Oh, ini lagi. Barang siapa menuruti firmanku. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, baca lagi lah biar enak lah, biar si otak rumah itu biar tambah keriting. Lalu Alkitab itu tulisannya nanti tak jelaskan lagi tentang Lukas ya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan lu. Yesus ngomong gitu kan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku. Orang Yahudi mendengarkan Yesus berkata firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, bukti Yesus adalah firman. Lu mau gacor lagi tentang Lukas. Tanpa Lukas, kalau dikatakan tanpa Lukas ya, kita ibarat gak ada Lukas. Orang-orang yang selain Kristen bisa mengklaim, itu kan cuma omongan murid-murid aja, tidak ada saksi, itu emang bener, itu. Contoh, gue punya murid, guruku, dibesar-besarin. Tetapi tentang adanya Lukas, dia itulah saksi yang langsung turun ke lapangan berjumpa oleh masyarakat yang pernah berjumpa dengan Yesus, yang sejaman dengan Yesus, untuk menyatakan siapakah Yesus. Kenalkah engkau Yesus? Oh, Yesus seperti ini. Berarti bukan hanya kata-kata murid, tetapi kata-kata orang-orang sekitar situ yang pernah berjumpa dengan Yesus, yang tahu siapa Yesus. Jadi komplit. Nah, pertanyaan kalau kalian gimana? Ada nggak ya check and recheck? Gitu loh. Kalau di Alkitab udah komplit. Kalau umpama ketiga Injil aja nggak ada yang meneliti, tidak ada yang meneliti. Nah, itu kan bisa aja omongan-omongan murid untuk membesar-besarkan gurunya atau siapanya ya. Oh iya wajar. Tetapi dengan adanya Lukas, tidak bisa lagi. Yang dikatakan murid-murid ini dibenarkan dengan penelitian Lukas kepada orang-orang sekitar. Ternyata apa yang diceritakan murid-murid benar adanya seperti yang diceritakan pada orang-orang setempat. Itu kuncinya. Mengapa Alkitab ini sangat kokoh? Kalian tidak akan bisa menggerogoti Alkitab ini, tidak bisa. Karena ada Lukas, kalian kan nyerang Lukas, gua tambah. Itu inti untuk memberi kekuatan bahwa kisah-kisah yang diceritakan oleh para rasul, murid-murid Yesus itu benar adanya. Oke, itu aja. Thank you. Bisa tambah sedikit, bro? Boleh. Jadi, bro, dijelaskan tadi kan soal yang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, bisa nggak, bro? Kita kan sama-sama, kalau Muslim kan bersandar pada Al-Quran. Kita bersandar pada Alkitab. Saya ingin membuat perbandingan antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan Muhammad. Jadi siapa Muhammad, siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bisa nggak kita bandingkan? Bro. Kalau membandingkan gitu harus ada Islam, bro. Karena kalau nggak ada, nanti kita bisa dilaporin karena mereka sangat cengeng. Waduh, iya benar. Disenggol sedikit nanti nangis dia, bro. Padahal asik gitu. Iya. Jadi kita memang sebar repot ya. Kita di sini hanya mempertahankan iman, tapi kalau ada orang Islam di sini mau diskusi baru. Hanya mereka yang bisa menghujat kita, kalau kita nggak boleh. Jadi ya. Dan juga kita nggak ada gunanya juga kok kita bikin gitu kalau nggak ada mereka. Kalau ada mereka boleh. Oke, ini Lairipo mau ngomong ini, silakan. Iya. Makasih atas waktunya. Saya share lah ya untuk menegaskan ya bahwasanya dia harus disembah.
yaitu Yesus Kristus, walaupun dia tidak minta disembah, tapi dengan ayat ini menegaskan dia harus disembah. Oke, saya buka ayatnya ya di sebentar. Nah ini di Ibrani, ini merupakan ajaran Paulus ya. Di sini mereka tentang anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, ini di ayat penegasannya saya kasih di ayat 6 ya. Ibrani 1 ayat 6. Ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Nah, jadi di sini ketika Yesus ya, ini kan anaknya sulung itu kan yang kita pahami itu ya, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi ketika Yesus Kristus berada di dunia pun ya, malaikat Allah harus menyembah dia. Itu merupakan kehendak Bapa. Itu ya. Jadi malaikat aja menyembah dia ketika Yesus berada di dunia. Konon manusia ya harus menyembah dia dong. Masa kita kurang ajar gitu ya. Jadi di sini penegasan semua malaikat Allah harus menyembah dia gitu. Ini dapat dibuktikan ya ketika Yesus lahir ya, anak laki-laki yang lahir di palungan itu semua malaikat bersorak-sorai loh gitu, memuji-muji gitu. Bahkan para malaikat memberitahu orang-orang Majus dari timur gitu ya. Dia menunjuk bintang timur gitu. Ini membuktikan bahwasanya ya semua malaikat pelayan-pelayan dia bersukaria gitu. Jadi masa kita manusia yang fana ini, manusia yang tidak kekal ini tidak menyembah dia? Jadi tanpa mengurangi rasa hormat jika manusia itu sadarlah bahwasanya segala manusia, semua manusia harus menyembah dia. Ya kalau nggak mau menyembah dia ya silahkan gitu. Ya pastinya ya kita juga mengajarkan ya Bapa mengutus anaknya sebagai juru selamat gitu. Jadi dia hadir diutus oleh Bapa bukan untuk bukan untuk main kelereng di bumi gitu. Bukan untuk menentang kehendak Bapa, bukan. Dia bukan main-main gitu ya, menunjukkan hei manusia, sembah aku gitu. Enggak gitu ya. Enggak begitu. Jadi ya saya memaklumi orang-orang yang belum memahami siapa Yesus Kristus ya. Karena ya itu sekelompok manusia yang tidak memahami itu ya tidak mendapat pengetahuan dari Roh Kudus gitu. Tidak menyadari, tidak dicelikkan pikirannya. Jadi berada di dalam kegelapan selalu gitu. Ya bagaimana manusia di dalam kegelapannya? Ya pasti buta dong, buta. Mata hatinya buta, mata rohaninya buta gitu. Bagaimana supaya tidak buta? Nah, itu merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang harus diberikan ya oleh Allah kepada manusia yang buta itu. Ya, kalau manusia buta ya nggak mungkin dong menuntun orang buta. Ya harus manusia yang tidak buta lah menuntun gitu, atau pencipta itu yang menuntun gitu, mencelikkan, menyembuhkan kebutaan mata hati ya pada manusia itu. Ya, ingat ketika Yesus menyembuhkan seorang manusia seorang yang buta ya. Nah, di situ ada maknanya gitu ya. Gitu. Jadi ada maknanya. Dia menempelkan tanah ya di dahinya. Fokus itu ke ini aja Le, menanggapi apanya itu. Ya, tapi kembali lagi ya. Ya, iya. tapi kembali lagi. Penegasan. Ya, jadi penegasan mengenai menyembah ya. Ayat ini sangat menegaskan ya bahwa manusia harus menyembah dia. Ya, kalau tidak mau menyembah ya silakan, itu urusan Anda.
Oke, sekian, terima kasih. Oke, ada lagi, tapi kayaknya kita lanjut dulu lah videonya ya. Ya, oke, silakan. Sambil dicatat ya, apa-apa kira-kira mau ditanggapi. Kalian harusnya telepon pendeta, bukan saya. Kalau saya ini, kalian akan kayak gini. Di mana tuh ya nanya? Kan ada kan mau minta ya kan? Nah, mana dalilnya? Di mana Yesus mencontohkan menyembah dirinya? Yang ada yang memberikan contoh menyembah Yesus itu iblis. Mau bukti? Mau gimana emang? Iya, iblis yang memberikan contoh kepada kalian menyembah Yesus itu, bukan Yesus. Yesus itu kepada iblis aja, Yesus mengajarkan untuk nyembah kepada Allah. Lah kalian malah nyembah kepada Yesus. Yang mana nyembah Yesus itu ajaran iblis. Iblis yang mencontohkan itu pertama kali. Kalian menjadi pengikutnya sekarang. Mau dalil? Iya, dalilnya mana? Udah minta aja, saya aja bacain. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Markus, tolong buka Bible kalian. Di dalam Markus 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Coba Anda lihat. Sampailah mereka ke seberang danau. Di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan. Ingat, datanglah seseorang yang kerasukan roh iblis dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering orang ini dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dan dimusnahkannya lagi. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Kenapa? Karena dia kerasukan setan. Siang malam orang ini berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang kerasukan setan ini mendapati Yesus, lalu menyembah kepada Yesus. Nah sekarang orang ini kerasukan setan menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah kepada Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Ngerti enggak kalian? Ngerti enggak? Oke, kita tanggapi supaya jangan terlalu panjang. Oke, aku ya. Oke. Sambil kita share ayatnya ya. Coba buka Markus. Iya, biar kita bal-bali dulu si Zuma. Mohon maaf, saya katakan kurang ajar. Dia melintir-melintir dia mencoba menyimpulkan, bukan mencoba lagi, menyimpulkan ya. Menyimpulkan Alkitab dari Injil Markus itu. Kita baca aja supaya jelas. Iya. Ya. Markus 5 ayat pertama sampai ini aja ya, sampai ayat 10 aja. Iya. Pokoknya intinya ya setan itu keluar ya, legion itu keluar. Saya baca ya. Ayat pertama. Ini aja, artinya nggak usah kita baca ayat pertama, dia sudah baca sampai ayat kelima kan? Ya oke, ini si Juma kurang ajar itu tidak baca ayat ke-6. Ayat yang ke-6 ya. Iya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak. Artinya orang yang kerasukan setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah?" Oke. Anak Allah yang maha tinggi. Oke. Nah, di sini legion ini ya mengakui bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Gitu loh, Juma. Baca ayat 7-nya gitu loh. Kamu coba-coba pelintir kau pikir aku enggak tahu gitu loh. Baru dikatakan, "Demi Allah, jangan siksa aku." Jadi setan yang legion ini memohon gitu loh, belas kasihan supaya apa? Supaya jangan dia siksa. Kenapa? Karena setan ini legion ini tahu siapa tuh Yesus. Gitu loh. Ya, anak Allah yang maha tinggi. Nah, ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan, jadi sebelumnya Yesus mengatakan kepada orang yang kerasukan setan ini, legion ini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi artinya, mengapa iblis legion ini ya mendapatkan, jadi orang yang kerasukan legion ini mendapatkan bisa menyembah, kenapa? Baca
Ya, ayat 8. Karena sebelumnya Yesus sudah mengusir itu. Gitu. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, orang yang kerasukan legion ini, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Gitu. Makanya di dalam ayat yang ke-6 ada itu, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Memohon belas kasihan supaya apa? Supaya si legion ini jangan disiksa gitu loh. Karena dia tahu gitu siapa itu Yesus. Gitu. Nah, ayat 9 dikatakan, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Ya. Jadi artinya Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan setan itu. Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bayangkan gitu loh. Setan saja, legion saja, ya tahu siapa itu Yesus. Gitu. Memohon dia supaya apa? Jangan disisa, karena berat gitu loh. Kalau Yesus sudah mengusir setan, ya itu berat gitu loh. Makanya legion itu tahu sampai dia mengatakan, mau apa engkau, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah ini si Juma enggak tahu, enggak dibacanya gitu loh. Ya itu klaim seperti itu karena dia sebenarnya dia tahu itu tapi dia pelintir itu hanya dibaca ayat ke-6 saja. Ya, sampai tadi saya dengar tadi dia mengatakan bahwa setan itu menyembah Yesus. Berarti apa tadi katanya? Yang menyembah Yesus itu apa katanya? Kan itu. Orang Kristen menyembah Yesus mengikuti setan katanya. Kan kurang ajar. Kurang ajar itu. Wajar saya mengatakan Juma kurang ajar. Sekali Juma ya ini diskusi dengan saya juga coba. Ya. Jadi itu. Jadi dia coba melintir ayat Alkitab gitu loh. Ya padahal ayat 7, 8, 9, 10 itu ada jawabannya di situ. Gitu loh. Ya itu aja dari saya. Dan jangan lupa kan, setannya kan diusir. Diusir akhirnya. Dan orangnya terselamatkan kan, tertolong. Orang itu diselamatkan, iya. Iya, sebenarnya saya mau nyentil dengan apa yang terjadi pada peristiwa Muhammad KC, cuman ya udah ngerti kan? Iya, sudah. Tambahan boleh tambahan. Ya, artinya, ayat ini aja dulu. Iya. Tambahan. Oke. Jadi di sini kalau iblis itu datang ke Yesus tuh merasa ketakutan. Iya. Takut, makanya dia lari langsung sujud menyembah. Kenapa? Karena dipikirnya ngapain ini anak Allah datang mau ngakimin sekarang. Dia sujud, makanya minta tolong. Mana tadi ayatnya? Udah itu ada. Itu ayat 7. Berteriak kan, dia. Nomor 7 ayat 7. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku lu? Yesus gak ngapa-ngapain, dia datang tak ketakutan. Itu apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Nah, iblis lari ke Yesus takut disiksa, bro. Karena Yesus mau menghakimi. Tapi belum saatnya, makanya si iblis datang berlari dia sambil berteriak. Baca ayat 7 ini keras-keras. Jadi ini bukan menyembah untuk memuliakan, mengagungkan, untuk menghormati, bukan ya? Ya, tapi karena gemetaran, ketakutan akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus ya. Dikiranya iblis ini Yesus datang mau menghakimi dia. Ya kan? Anak Allah yang maha tinggi. Tahu dia siapa Yesus. Dia merasa ketakutan. Mengatakan, jangan siksa aku. Dia berharap, jangan siksa aku. Lu yang nyiksa iblis siapa, bro? Iblis. Lu sehat. Udah aku bilang tadi kan, memang emak-emak dia itu, emak tukang gosip si Ustaz Zuma ini. Ya. Memang kelihatan dari mulutnya itu, kotor kali mulutnya. Ya. Kalau kami salah di sini, kau datang ke sini kita diskusi, kami tunjukkan, kau kayak emak-emak. Ya. Oke, itu aja. Oke, ada mau menanggapi lagi? Saya tadi kan saya sebentar menyinggung ya. Ini kan tadi saya sudah menyinggung tentang Ibrani 1 ayat 6 tadi ya. Saya mengulangi kembali ya. Di situ sudah jelas ya bahwasanya
Allah Bapa setelah berkehendak semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Perlu diingat ya, Lucifer ya, itu bahasanya itu kan merupakan mantan malaikat Allah ya. Dia malaikat pemberontak. Ya, dia seorang yang tersohor di antara para malaikat. Dan ada prajurit malaikat ya. Nah, jadi legion itu kan pengikutnya Lucifer. Nah, makanya kenapa dia takut ya? Dia kan termasuk bagian dari malaikat pemberontak yang mengikuti si Lucifer, si legion itu yang dikatakannya kami banyak katanya. Pasukan yang banyak itu. Di situ membuktikan bahwasanya ya si malaikat pemberontak yang bernama legion itu ya, dia tahu itu anak Allah yang maha tinggi. Ya, itu korelasi dengan Ibrani 1 ayat 6 tadi. Nah, itu semua malaikat harus menyembah Dia. Gitu ya. Jadi ini membuktikan ya, menegaskan secara tegas ya, orang apa lagi ya, bahwasanya Yesus itu harus disembah walaupun Dia tidak minta dia disembah. Ya. Sudah pasti Dia harus disembah karena memang para malaikat itu termasuk iblis itu berada di kekekalan yang dulunya dia pelayan Allah tapi dia memberontak gitu. Itulah maksud aku gini itu. Dia hanya mengutip satu dari Markus pasal 5 tadi kan. Tapi dia melupakan Matius 28, Matius 19, Lukas 24, Yohanes 9, Matius 15, Matius 14, baru Matius 9, Matius 8, Matius 2, dia lupakan ini. Ini artinya memang dia punya niat hanya untuk mencela, punya niat hanya berpolemik, bukan untuk tahu. Dia lupakan Yohanes 5, 21, 23, ya. Dilupakan Matius 28 ini, dilupakan lagi semuanya. Jadi dia hanya mengutip satu ayat. Jadi saya katakan gini ya, cara setan belajar Alkitab ya persis kayak dia. Jadi dialah setannya sebenarnya. Ya. Tapi itu karena ya oke. Ya. Oke ya. Ini semua ini ada ini. Ini semua ada data-datanya. Sudah kita tunjukkan ya Jumaya. Jadi kau jangan hanya berpedoman kepada satu perikop. Sudah begitu kau pelintir, kau pelontor seperti otakmu yang kena pelintir. Kan gitu. Ya, jadi jangan begitulah kawan. Nah ini udah. Tapi begini perlu diingat ya. Alkitab juga mengajarkannya ya. Allah itu memakai orang-orang fasik untuk menunjukkan kemuliaan Allah itu. Ya. Ada Alkitab mengajarkan demikian ya. Ya, bahkan orang-orang pencela, penghujat itu dipakai oleh Allah juga. Ya. Jadi ya tinggal tunggu waktunya aja bagi si Juma itu. Di antara dua gitu ya, antara dia yang akan segera di akhir hidupnya atau dia dipakai Tuhan gitu. Ya saya tidak menghakimi ya, tapi itu kembali kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang sekelompok manusia yang penghujat, pencela, ya itu tanpa sadar dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan satu waktu dia akan kuasa Allah akan dinyatakan di atas hidupnya. Antara artinya dia bukan hanya itu, artinya orang-orang yang masih waras berpikir tahu kok sikap orang yang berdialog dengan sehat, dengan berdebat kusir kayak gitu, hanya ngerocos ya. Jadi kalau otaknya sehat, udahlah, selamat tinggal Juma itu ya. Iya, betul. Kita lanjut videonya dulu ini. Kita lanjut videonya. Panjang kali videonya ini ya. Jadi yang mencontohkan kalian menyembah kepada Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Berarti orang yang mengajak menyembah kepada Yesus itu semua adalah orang yang kerasukan setan semua itu. Kalau bisa sehingga protesnya itu dia minta Tuhan bukan yang menciptakan, ada tuh di Quran tuh tidak menciptakan jin dan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tapi tidak sampai di situ. Jin ada dari golongannya yang tidak menyembah kepada Allah, namanya iblis. Manusia juga ada dari golongan manusia yang juga tidak menyembah kepada Allah, namanya Kristen. Menyembah kepada manusia. Makanya dikatakan iblis itu dari dua golongan.
Ada golongan. Yang nggak menyembah Allah iblis doang. Iblis itu ada dua golongan. Ada golongan dari jin, ada golongan dari jin, ada golongan dari manusia. Itu. Dengar ya. Orang meskipun nggak nyembah Allah tetap aja manusia statusnya. Kata lu ini iblis doang nggak nyembah Allah, lu gimana sih lu? Nah sekarang begini, ada nggak iblis mencontohkan menyembah Allah? Ada nggak? Mana dalilnya? Ada nggak? Nah sekarang ada nggak contohnya iblis menyembah Yesus? Ada di kitabmu. Sekarang tunjukkan, ada nggak iblis menyembah kepada Allah? Tidak ada. Ada nggak iblis menyembah kepada Yesus? Ada. Kitabmu baca. Oke, saya pikir sampai di sini aja dulu. Iya ya, jadi memang dia ini seorang hujaters ya. Ya, musuh bicaranya itu agak bodoh itu. Iya, bodoh dia ini. Ya, dia nggak tahu Injil dia itu. Artinya cuma itu. Jangan-jangan justru dia itu hanya memancing. Enggak, kalau iblis menurut Islam masih menyembah Allah, tapi tidak 100%. Gitu loh. Dia percaya kok. Contoh, waktu dia juga dimarahin Allah. Dia masih menyembah sama Allah. Ya Allah, berilah tanggungan aku. Musuhnya Zuma tidak bisa menjawab ketika ditanya orang Kristen menyembah Yesus. Itu yang kebangetan. Jadi kalau dikatakan Zuma tadi iblis tidak menyembah Allah, salah dia. Iblis tetap menyembah Allah karena iblis memohon kepada Allah, berilah tanggungan aku. Kan masih menyembah dia. Tapi dia akan membuktikan kepada Allah bahwa manusia ini lebih bejat daripada dia. Sayang sekali. Lebih rendah daripada orang dia. Yang mengaku Kristen di situ memang tidak mempunyai ilmu Islamologi yang mumpuni. Makanya diserang Zuma dia AEO ala olol gitu. Nah, iblis adalah bagian dari jin. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Kahf ini ya. Artinya dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhai perintah Tuhannya. Iblis pasti jin. Kalau jin belum tentu iblis. Kata iblis dalam Quran banyak, ada 10 kali. Ya. Iblis katanya punya anak 70.000. Orang lagi disebut namanya. Dan tiap orang punya anak 70.000. Alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jadi yang tidak sujud itu iblis. Ada 2 ulama yang berpendapat bahwa iblis sangat tauhid katanya. Kalau sujud pada selain Allah maka jatuh pada syirik. Termasuk Nur Kalis Majid. Ini kalau arti sujud itu menyembah. Karena keangkuhan, kesombongan, karena beda asal penciptaan. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sebagaimana diterangkan dalam ini. Alasan tersebut adalah bohong. Maksudnya apa lagi nih? Baru ini, kenapa iblis tidak harus sujud kepada Adam? Nah, ini perlu ditanya ini. Iblis tidak mau sujud kepada Adam katanya kan? Tapi nggak boleh sembah manusia. Gimana nih Pak Dom? Ada kalau buka di Quran di surat Sad. SAD. Surat 38 ayat 76. Surat 38 ayat 76. Surat 38. Kesalahannya iblis itu cuma satu, tidak sujud kepada Adam. Harusnya gini, harusnya yang Kristen itu tadi bertanya, bagaimana cara iblis menyembah? Bagaimana cara iblis menyarankan atau surat berapa, Pak? Mengajari? 38. Ayat 36. 38 ayat 36. Ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Karena kau ciptakan aku dari api. Sedangkan dia yang kau ciptakan dari tanah. Iya. Jadi Adam itu dari tanah. Makanya kenapa iblis tidak mau menyembah Adam itu karena itu. Iya. Jadi kenapa Allah menyuruh iblis menyembah Adam? Kalau memang nggak boleh menyembah manusia. Ini Juma ini otaknya kebalik-balik ini.
Iya kan? Betul nggak? Ya. Coba lihat baca lagi ayat 79 tadi, ayat 79. Ayat 79. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Berarti kan seperti kata domba tadi kan, berarti iblis kan menyembah Allah. Halo? Iya. Itu buktinya dia masih meminta kepada Allah, berilah tangguh. Lalu di ayat 80. Jadi gini, tunggu dulu. Jadi iblis itu mau kalau bahasaku ya, iblis itu mau membuktikan kepada Allah bahwa manusia itu derajatnya lebih rendah daripada dia. Gitu loh. Baru kenapa Allah menyuruh iblis menyembah kepada Adam? Nah, nggak tahu. Dan kalau masalah itu nanti. Kalau kita menyembah Yesus yang menurut Juma itu adalah manusia, Adam yang kedua, kemuka di bumi di surga yang sempurna tak berdosa, kenapa dia protes? Kalau manusia dengan manusia, ibaratnya ya masih bagus. Tapi kalau jin dengan manusia kan itu udah beda kasus lagi. Ya bagus itu pertanyaannya, Le. Kenapa Allah menyuruh menyembah Adam? Kenapa? Why? Iya. Kan Allah bukan yang suruh. Sampai iblis melawan loh. Melawan ini kan karena nggak mau kan. Ya pikirkanlah itu Juma. Jadi supaya kau jangan hanya bilang orang Kristen menyembah itu. Saya sudah tunjukkan tadi bahwa di Alkitab itu banyak menyembah murid-muridnya, para orang Majus, para gembala, orang-orang yang butuh disembuhkan, butuh ditolong, datang menyembah Yesus dan mereka ditolong, disembuhkan. Sekarang pertanyaan kita samamu, mengapa Sang Maha Kuasamu itu menyuruh iblis menyembah daripada Adam? Iya. Kau jawablah. Jawablah. Beserta dalil ya. Jadi artinya gini, jangan kau asik mau melintir ayat-ayat orang, tapi kitabmu sendiri kau lupa. Itu aja ini ayat. Kami nggak ngerti artinya ini. Kenapa sampai begitu? Nggak ngerti kita ini. Maksudnya apa ini? Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maksudnya apa ini? Ini kan jawaban iblis ya. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Iya. Ini tunggu dulu, baca pelan-pelan dulu. Aku juga bingung itu. Oh, tanda kurung nih tafsirnya. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Apa tafsirannya apa? Tafsirannya? Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau akan menyesatkan mereka semua. Sama, nggak ada. Sama, nggak ada. Coba tak lihatkan ke apa nih? 38 Asad 82 ya. Iya, 38 ayat 82. 38 ya, 38 82. Iya ya, aku aja bingung. Gak ngerti aku, Pak. Iya, enggak ngerti. Saya screen dulu. Nanti kalian bantu. Akan ada ini aplikasi. Aku saya screen dulu lah ya. Udah. Azbunul Nuzul. Ada enggak? Sampai di sini aja ya topiknya ini untuk Juma udah cukup lah. Seri pertama, seri kedua udah habis digebuka kok dia. Ya nanti bikin seri kedua lah ya. Hah? Nanti bikin seri kedua. Iya, seri kedua lah. To be continued. Ya, 38. Tiga berapa tadi? Malam. 38. Ya, 38. Ayat? Ya, 38. Ayat berapa? Ayat 82 ya. Enggak ada situ. Wah, enggak ada. Yang ada anunya 5 tok. Enggak ada. Kalau tafsir. Pak Erben. Tafsir enggak punya. Musuh bicaranya Zuma siapa tadi itu? Enggak tahu kita. Jelas. Enggak tahu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Dia Kristen beneran bukan? Bisa jadi bukan. Kayak tadi itu ada Islam di setting itu. Nah, itu makanya perlu dipertanyakan. Bisa saja itu di setting gitu loh. Bisa Ya, jadi. Orang Kristen sebodoh itu, aduh. Bukan di setting, dia ajak kelabakan. Kan terkadang dalam debat juga kelabakan. Iya. Untuk menjawab. Diserang terus nggak ada. Iya, artinya gini, kalau kelabakannya bukti tadi itu kan Injil siapa? Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Dia kan lucu. Itu bukti dia sudah kalang kabut, bro.
sama teman teleponnya tadi. Biasanya mereka bertanyakan di mana Yesus minta disembah. Sedangkan Raja aja nggak pernah minta disembah. Coba aja kalau nggak disembah. Kalau nggak selesai berhadapan Ya dengan kita Raja. tanya aja tadi pertanyaannya kan, mengapa iblis menyuruh Adam untuk mengapa Allah menyuruh iblis untuk menyembah kepada Adam? Iya. Tapi mereka menghujat kita itu dan lucunya iblis tidak mau loh menyembah karena iblis dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah katanya. Berarti kayak si Suma si iblis itu. Iblis nggak mau menyembah. Nggak mau menyembah. Dia hanya mau menyembah Allah tapi nggak mau menyembah apa yang diperintahkan Allah. Contoh ya, kalau Juma itu ibaratnya konsisten mengakui Isa itu ibaratnya sama dengan Yesus dan dikatakan terkemuka di bumi dan di surga. Kalau sudah terkemuka di bumi di surga, menurut saya udah layak disembah. Ya. Tapi otak pesong ya kayak gitu. Iya kan? Gimana menurut Mbak? Iya, bener Le. Jadi umat Islam itu mau nggak mau, Isa yang di Al-Quran itu merujuk ke Yesus. Mau nggak mau. Kalau kita tanya, lalu Isa itu siapa? Ya larinya ke Yesus. Tetapi kalau orang Kristen mengatakan, apakah Yesus itu yang dituliskan di dalam Al-Quran? Bukan. Hanya nyontoh aja, dia ngeklaim. Ya biarin aja, kan urusan mereka. Iya. Gitu. Karena dari kisah-kisahnya juga berbeda. Gitu. Udah gitu aja lah, udah lama nih. Udah kebakaran. Oke lah. Jadi demikianlah dulu tanggapan kita terhadap Juma Kolok-Kolok. Tetap penantian kita CIA Juma, kalau punya ilmu silahkan kita dialog, kita debat dengan moderator yang netral. Tempat dimanapun, online, siap. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam 1 tahun. Siapkan dirimu, siapkan memorimu, semuanya. Kita siap. Dan link, sedikit lah, dan linknya grup Zoom CIA masih tetap, password masih tetap. Ya. Jadi tidak ada alasan. Mana linknya? Tetap, ya. Itu tetap dan kita siap untuk dialog. Moderator netral. Pembagian waktu jelas. Ya. Topik bebas. Siap bertanya dan ditanya. Kalau ditanya menjawab. Dan bawa datanya, dalilnya. Bawa data, boleh siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Demikianlah dulu untuk kali ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya.